Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Hasani, mahasiswi PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2021 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga. Hari ini, Senin 29 November 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 dengan tema keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya, subtema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih pada petugas piket hari ini yang telah melaksanakan piket dengan baik sehingga kelas kita terlihat rapi dan sangat bersih. Nah, sekarang coba cek samping kanan dan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Hari ini berjumpa dengan kuliah dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu Rifa. Ya, silakan Mbak Ayu Rifa memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Seperti biasa, setelah membaca doa sebelum belajar, untuk memupuk jiwa nasionalis kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kali ini yang kita nyanyikan adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Setelah itu, kebiasaan kita berikutnya adalah membaca surah-surah pendek. Kali ini yang kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, sekarang buku PAI-nya dikeluarkan. Alat tulisnya juga. Coba dibuka buku PAI-nya. Halaman 51. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya.
Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi sebelumnya yaitu tentang ya kan dibagi ada berapa? Dua. Yang pertama ya kan? Mitra. Yang kedua ya kan? Yang ketiga adalah siapa yang Akmal? Ya, pintar. Nah, hari ini untuk keteladanan Nabi Muhammad, kompetensi dasar yang harus diraih. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selebihnya bisa kalian baca di buku kalian PAI. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama menerima kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menampilkan perilaku terpuji sebagai implementasi dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk-tepuk dulu ya. Judulnya Tepuk Ahlun Nabi. Nanti seperti ini. Tepuk Ahlun Nabi. Putra Putri Mustafa ada 7. Oke? 1, 2, 3. Tepuk Ahlun Nabi. Putra Putri Mustafa ada 7. Putra Putri Mustafa ada 7. 3 laki-lakinya, 4 perempuannya, Sayyid Qasim Abdullah dan Ibrahim. Sayyid Qasim Abdullah dan Ibrahim. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum Fatimah. Itulah putra putri Rasulullah. Itulah putra putri Rasulullah. Coba diulang sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk Ahlun Nabi. Putra putri Mustafa ada 7. Putra putri Mustafa ada 7. 3 laki-lakinya, 4 perempuannya, Sayyid Qasim Abdullah dan Ibrahim. Sayyid Qasim Abdullah dan Ibrahim. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum. Siti Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum Fatimah. Itulah putra putri Rasulullah. Itulah putra putri Rasulullah. Baik, kalian semangat sekali. Nah, kenapa kita harus mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad? Kira-kira apa tujuannya? Kenapa kita harus mempelajari keteladanan kisah Nabi Muhammad? Yang pertama, supaya kita dapat meneladani akhlak beliau. Yang kedua, supaya terhindar dari cerita-cerita palsu. Oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai teladan bagi umatnya. Teladan itu contoh yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran al-ayat. Yang artinya coba dibaca. Sesungguhnya orang yang berharap ya, jadi dari firman Al-Ahzab ayat 21 itu jelas bahwa Nabi Muhammad diutus itu untuk menjadi teladan bagi umatnya serta membawa rahmat bagi seluruh
dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah. Dan pada video pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun, Mekah sedang terjadi banjir, sehingga Ka'bah itu rusak. Dan Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang lainnya diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih paham tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Semuanya saling kekeh bahwa kelompok mereka yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad tempatnya semula. Namun mereka tidak mendapatkan kata sepakat. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang memberikan saran, siapa yang pertama kali memasuki Batu Sofa, maka dia yang berhak menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Dan ternyata orang yang pertama kali memasukinya adalah Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang pun sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad yang menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad menuju ke tempatnya. Adik-adik, selain hadis yang baru disebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, sikap Rasulullah yang harus kita teladani yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Ini dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dengan berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Adik-adik, sifat yang harus kita teladani yang keempat adalah Rasulullah SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Adik-adik, tahukah kalian
Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sifat persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Anda tadi sudah menyaksikan video tentang keteladanan. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kalau gitu ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tugas untuk kelompok 1 dan 2 mendiskusikan gambar berikut. Gambar pertama dan gambar kedua nanti dideskripsikan. Gambar 1 itu tentang apa? Apakah sudah sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad? Nanti dijelaskan. Demikian juga untuk gambar nomor 2. Ini tugas untuk kelompok 1 dan 2. Sedangkan gambar berikutnya tugas untuk kelompok 3 dan 4. Sama perintahnya mendiskusikan gambar tersebut. Gambar pertama dan kedua itu dijelaskan gambar tentang apa, sudah sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad apa belum. Nah, ini LKS-nya digantikan. Kelompok 1 kelompok Ar-Rahman, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Waktunya 5 menit. Kelompok Ar-Rahim, tugasnya jangan lupa ya ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Kelompok ketiga kelompok Al-Malik didiskusikan gambarnya. Kelompok 4 kelompok Al-Qudus, waktunya 5 menit dari sekarang. Jadi cepat, kita harus hemat waktu. Yuk didiskusikan dengan kelompoknya.
Masyarakat sedang membagikan zakat dan gambar tersebut sudah sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Orang sedang membuang sampah di sungai dan gambar tersebut belum sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW karena merusak lingkungan sekitar. Ya, sebentar Mbak Di. Kelompok 1 coba diperhatikan. Kata kelompok 1 itu gambar orang sedang memberikan zakat dan itu sudah sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad. Sudah sesuai apa belum? Sesuai. Yang gambar 2 itu orang sedang membuang sampah di sungai. Kata kelompok 1 itu tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad karena merusak lingkungan sekitar. Betul? Betul. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompok Ar-Rahim untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh Mbak Kalika. Silakan Mbak Kalika maju ke depan. Nomor 1, memberikan zakat sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu peduli sesama. Gambar nomor 2, orang membuang sampah di sungai, tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak peduli terhadap lingkungan karena merusak lingkungan. Baik, jawaban kelompok 2 sama dengan kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, kelompok Al-Malik, diwakili oleh Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, sebentar. Hasil diskusi dari kelompok 3 Al-Malik. Yang pertama itu gambar orang membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad. Sudah sesuai apa belum? Sudah. Yang kedua, gambar boros energi tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad karena tidak hemat. Sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai apa belum? Yang kedua tadi bilang ya, gambar pemborosan energi tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad. Sesuai apa tidak? Tidak sesuai, berarti jawabannya sudah tepat. Silakan Mbak Yuli duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4, kelompok Al-Qudus, diwakili Mbak Fajar. Silakan maju ke depan. Nomor 1, membuang sampah pada tempat. Gambar membuang sampah pada tempat. Nomor 2, bereskan gambar bereskan tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW karena tidak membuang zakat dan boros. Ya, jawaban dari kelompok 4 mirip dengan kelompok 3. Yang pertama gambar orang membuang sampah pada tempatnya sudah sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad, yaitu peduli lingkungan. Kemudian yang gambar kedua, gambar boros energi tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad karena mengakibatkan sifat mubazir. Terima kasih untuk kelompok 4, jawabannya juga betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, tadi diskusinya sudah. Sekarang ada evaluasi yang harus kalian selesaikan secara pribadi. Ditulis nama dan nomor absen. Waktunya 5 menit dari sekarang. Perintahnya, bila tanda silang pada huruf A, B, C
paling benar dengan cara menilang A, B, C atau D. 5 menit dari sekarang. Semuanya sudah ya? Baik, anak-anak tadi kalian sudah menyaksikan video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad dan juga sudah dipaparkan dulu tadi. Nah, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Kita simpulkan pelajaran hari ini, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad adalah percaya. Yang keempat, dan yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Mbak Adi, silakan Mbak Adi. Baik, pertanyaannya bagus. Kenapa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada nabi lagi? Coba kalian bantu menjawab. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Mbak Adi. Kenapa Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi? Karena ajaran Nabi Muhammad yaitu agama Islam adalah ajaran yang paling sempurna, menyempurnakan agama terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutup para nabi dan rasul. Sehingga jika ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti nabi palsu. Bisa dimengerti ya? Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Baik, jumpa lagi di pekan depan masih pada materi yang sama, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, sekarang kita berdoa menutup pelajaran. A'udzubillahi